Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Affandi. Dalam UAS kali ini, saya akan menerangkan mengenai konsep author Mamoru Oshii dalam motif futuristic warfare-nya. Ngomongin tentang anime, pasti ini yang ada di pikiran kalian. Ini, ini, dan juga ini. Sampai bapak tua ini datang. Ya, betul. Dia Mamoru Oshii. Maestro dan juga sutradara dari 3 karyanya yang besar ini, yang tidak hanya terkenal di Jepang, tapi juga terkenal sampai dengan Amerika dan Eropa. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai 2 poin ini. Apa itu konsep author? Menurut Alexander Astrup, author merupakan bagaimana sebuah sutradara menggunakan filmnya sebagai sarana untuk mencurahkan pemikiran dan perasaannya yang ingin mereka sampaikan. Konsep author yang dibawakan oleh sutradara bisa bermacam-macam. Bisa dari konsep naratif cerita, mise-en-scène, style shot, pewarnaan, habis itu pengambilan gambar, dan lain-lain. Setiap sutradara memiliki ciri khasnya masing-masing dalam membawa author-nya. Sederhananya, konsep author itu merupakan sebuah ciri khusus yang dimiliki oleh sutradara di setiap film yang ia ciptakan. Ketiga karya Mamoru Oshii tersebut memang berbeda, tapi memiliki topik dan cerita yang bersamaan. Dari Part Labor 1 dan Part Labor 2, itu menceritakan bagaimana ketika sebuah negara memiliki tingkat peralatan keamanan yang baik dan juga peralatan militer yang canggih, akan tetapi karena regulasi dari negaranya, mereka tidak bisa berbuat banyak ketika masyarakatnya berada dalam bahaya. Sementara itu, dari film Mamoru Oshii yang berjudul Jinro, itu menceritakan kesebalikannya. Bagaimana ketika sebuah negara memiliki keobsesian untuk menjaga masyarakatnya, sampai dengan mereka harus melakukan hal-hal yang berada di luar hak asasi manusia. Dari beberapa cuplikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Mamoru Oshii memiliki beberapa hal yang khas yang akan kami bahas dalam ini. Terdapat 4 persamaan dalam filmnya seperti berikut. Lalu, apa yang membuat Oshii Sensei mengangkat isu ini sebagai konsep autornya? Yang pertama, yaitu krisis kedaulatan Jepang, yang terjadi karena ditandatanganinya artikel 9 pada tahun 1949. Dengan ini, Jepang tidak boleh memiliki kekuatan militer ofensif untuk melindungi negaranya. Yang kedua, yaitu adanya ketergantungan terhadap payung pertahanan Amerika Serikat. Setelah artikel 9, Jepang kembali menandatangani Fakta Pertahanan dengan Amerika Serikat tahun 1951. Dengan begitu, Amerika Serikat dirasa menjadi wali dalam militer Jepang untuk melakukan intervensi militer jika Jepang mengalami gangguan keamanan, seperti adanya perang, pemberontakan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu adanya perang dalam diam. Hal ini disebutkan oleh Mamoru Oshii itu sendiri, yang mana ia dalam ketiga film ini, ia menyebutkan, yaitu menggambarkan posisi Jepang dalam kondisi perang dingin, di mana Jepang secara normatif tidak terlibat dalam blok manapun, tetapi ada perselisihan di dalamnya. Yang keempat, adanya perbatasan pergerakan militer Jepang dalam mengambil tindakan. Hal ini diungkapkan bahwa dalam mengambil tindakan hanya boleh dilakukan oleh Perdana Menteri, bahkan perwira lapangan pun tidak boleh. Hal ini juga sempat menjadi kontroversi, karena pada tahun 1992, relawan kepolisian dari Jepang yang diturunkan ke Kamboja karena hal ini menjadi korban jiwa dari pemberontak komunis yang ada di Kamboja tahun 1992. Yang kelima, yaitu adanya doktrin Yoshida. Doktrin Yoshida ini merupakan awal dari politik pasifis dan militer pasifis Jepang di kancah internasional. Sejak diresmikan tahun 1957, doktrin ini digunakan Jepang hanya untuk berfokus kepada ekonomi dan berusaha tidak untuk melakukan ekspansi militer kepada negara lain. Lalu, dari beberapa analisa yang sudah saya kumpulkan dan sebutkan, apa yang bisakah kita simpulkan dari materi ini? Simpulannya adalah bahwasanya Mamoru Oshii ingin menggambarkan bahwa Jepang meskipun memiliki kekuatan yang besar dan pengaruh geopolitik yang luas, Jepang masih jauh dari kata mandiri atau berdaulat secara umumnya. Sehingga dengan ketiga film ini, ia benar-benar ingin menggambarkan
bahwasanya ada yang masih salah dalam sistem kedaulatan Jepang ini. Baik, itu saja. Terima kasih.